Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Anissa Farida Muti. Saya adalah salah satu dosen di program studi farmasi, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2022, yakni terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan di program studi farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat, namun mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar justru menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah di atasnya. Antara lain, mata kuliah Mikrobiologi dan Parasitologi, mata kuliah Farmakoterapi, mata kuliah Interaksi Obat, dan beberapa mata kuliah yang lain. Farmakologi dan Toksikologi Dasar adalah salah suatu mata kuliah yang mempelajari konsep dasar farmakologi. Mempelajari juga nasib obat di dalam tubuh, yaitu fase farmakokinetika, mempelajari prinsip dasar kerja obat, atau pada fase farmakodinamika, mempelajari toksikologi, serta mempelajari pengembangan obat baru, termasuk juga dalam penilaian suatu obat. Dalam proses pengajaran pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar, saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment, atau yang disingkat sebagai metode DIA. Aspek pertama dalam metode DIA adalah delivery. Delivery berfokus kepada bahan kajian, konten, atau materi apa saja yang dapat diberikan dalam proses pengajaran mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Aspek delivery dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar ditentukan oleh yang disebut sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat sebagai CPMK. CPMK diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi farmasi, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Profil lulusan ini tentunya sudah selaras dan sesuai dengan visi dan misi program studi farmasi, program sarjana. Pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar, terdapat 7 CPMK yang diharapkan akan tercapai setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini. CPMK yang pertama, yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar toksikologi, meliputi definisi, ruang lingkup dan terminologi, serta peranan obat dalam terapi. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang transport obat melalui membran. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang farmakokinetika obat, meliputi fase absorpsi, fase distribusi, fase metabolisme, dan fase ekskresi atau yang disingkat sebagai fase ATME. CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang farmakodinamika obat, di mana meliputi target aksi obat, mekanisme kerja obat, efek kerja obat, hingga hubungan dosis dan respon obat. Pada CPMK yang kelima, mahasiswa diharapkan
mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar toksikologi, meliputi definisi, ruang lingkup, mekanisme toksisitas, manajemen toksisitas, dan tinjauan dari segi toksikologi klinis. CPMK ke-6, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengembangan obat, serta yang terakhir, CPMK yang ke-7, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis metode uji toksisitas. Berdasarkan 7 CPMK tadi, mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar membagi materi pembelajaran menjadi 2 pokok utama, di mana materi pokok yang pertama akan diberikan pada term UTS, sedangkan materi pokok pembelajaran yang kedua akan diberikan pada term UAS. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar memiliki bentuk pembelajaran kuliah dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. UTS dilaksanakan pada sesi pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada sesi pertemuan ke-16. Mata kuliah ini memiliki beban belajar mahasiswa sebesar 2 SKS, di mana terdistribusi ke dalam tatap muka, baik secara daring atau luring, sebesar 2 kali 50 menit per minggu, dalam bentuk penugasan terstruktur selama 2 kali 60 menit per minggu, dan dalam bentuk belajar mandiri, yaitu selama 2 kali 60 menit per minggu. Untuk mendukung aspek delivery yang baik, saya bersama tim dosen pengampu telah merujuk beberapa referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Beberapa referensi utama ini adalah referensi yang up to date, sebagai contoh Color Atlas of Pharmacology, kemudian ada Medical Pharmacology at a Glance, Basic and Clinical Pharmacology Kapsung, serta Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. Sebagian besar referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan pengantar bahasa Inggris. Hal ini sengaja saya berikan kepada mahasiswa untuk membiasakan mahasiswa terpapar akan vocabulary bahasa Inggris, sehingga secara otomatis mahasiswa akan menjadi kebiasaan bagi mereka membaca literatur-literatur bahasa Inggris sebagai rujukan internasional. Di sisi lain, saya juga memberikan beberapa tambahan, khususnya tambahan mengenai artikel jurnal. Pada beberapa sesi perkuliahan, mahasiswa akan diberikan studi kasus yang merujuk pada artikel jurnal. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memecahkan kasus berdasarkan isu-isu yang mutakhir. Aspek yang kedua dalam metode DIA adalah interaction. Interaction berfokus kepada metode cara bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi selama proses pengajaran. Pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar, metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode student-centered learning. Metode ini dipilih karena metode ini akan mengoptimalkan peran partisipatif secara aktif oleh mahasiswa. Student-centered learning dapat diaplikasikan melalui beberapa cara, antara lain dapat berupa diskusi kelompok, belajar mencari informasi secara mandiri, belajar mandiri, serta pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dan kontekstual. Secara umum, terdapat 3 instrumen yang sering saya gunakan dalam memfasilitasi saya untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama, saya menggunakan LEADS UPNVJ. LEADS UPNVJ merupakan Learning Management System
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah dilengkapi berbagai aplikasi yang bisa membantu proses pengajaran. Di dalam Leads dapat diatur beraneka assignment, kuis, termasuk juga forum diskusi dan video conference. Instrumen kedua yang saya gunakan adalah media WhatsApp. Melalui media WhatsApp, biasanya saya gunakan dalam berinteraksi kepada mahasiswa di luar jam perkuliahan. Mahasiswa yang masih bingung atau yang kurang memahami suatu topik dapat menghubungi saya secara langsung menggunakan WhatsApp. Yang ketiga adalah dalam bentuk interaksi langsung. Interaksi langsung ini biasanya terjadi pada saat tatap muka bersama mahasiswa. Interaksi langsung bisa terjadi pada saat misalkan mahasiswa ingin berdiskusi lanjut dengan dosen terkait suatu hal yang masih belum bisa dipahami, atau sebaliknya pada saat dosen memberikan suatu pertanyaan yang dapat didiskusikan oleh mahasiswa. Berikut adalah Learning Management System Leads. Ini adalah tampilan depannya. Kemudian di sini adalah beberapa aktivitas dan aneka macam sumber yang dapat digunakan atau diaplikasikan dalam sistem pengajaran di UPN Veteran Jakarta. Berikut adalah tampilan Learning Management System Leads UPN VJ pada mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar. Dari tampilan ini kita bisa melihat bahwa kita dapat memberikan ucapan selamat datang, deskripsi mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar, serta ucapan motivasi bagi peserta mata kuliah ini. Selain itu, kita dapat menambahkan berbagai informasi tambahan seperti tata tertib perkuliahan, pustaka rujukan sebagai referensi, form sesi perkuliahan, dan juga rencana pembelajaran semester mata kuliah. Melalui Leads UPN VJ dapat diketahui pula 16 tatap muka yang dilaksanakan selama 1 semester. Dari Leads UPN VJ kita dapat mengetahui aktivitas pembelajaran apa saja yang terjadi di 16 pertemuan tersebut, termasuk juga penugasan terstruktur yang dilaksanakan dalam setiap sesi perkuliahan. Metode DIA yang ketiga adalah assessment. Assessment berfokus pada penilaian. Bagaimana kita menilai mahasiswa secara objektif berdasarkan performanya. Pada mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar, komponen penilaian adalah terdiri aktivitas partisipatif sebanyak 10%. Aktivitas partisipatif ini antara lain adalah berupa aktivitas mahasiswa dalam menjawab pertanyaan, aktivitas mahasiswa dalam berpendapat, dan aktivitas mahasiswa dalam belajar secara berkelompok. Komponen penilaian yang kedua adalah tugas, di mana tugas bersifat beragam, dapat berupa pembuatan mind map, mini poster, analisis studi kasus, ataupun pemberian kuis. Komponen penilaian ini memiliki persentase 20%. Komponen penilaian ketiga adalah UTS, yaitu sebesar 35%, dan komponen UAS sebagai komponen penilaian keempat sebesar 35%. Komponen penilaian ini seluruhnya akan menilai ketercapaian CPMK seperti yang telah ditetapkan pada mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar. Berikut adalah rekaman video proses pengajaran saya dalam mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi Dasar. Rekaman ini menggunakan platform Zoom Cloud Meeting. Selamat menyaksikan. Oke,
Ibu Saya izin kira, bertanya, apakah dipersilahkan, Bu? oke deh, boleh satu lagi. Silakan, Nadia. Saya Nadia Kumala, NRP 004. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa jika kita minum berbagai jenis obat secara bersamaan, obat-obat itu mengandung kandungan kimia tertentu, bercampur di dalam tubuh, namun tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya, Bu? Justru berfungsi sendiri-sendiri. Ya, terima kasih Nadia. Ya, nah ini pertanyaannya cukup sulit nih jawabannya. Ya, jadi kalau kita minum banyak obat, ya, contohnya paling gampang aja yang sekarang kasus COVID ya. Pada saat pasien-pasien isoman itu kan dikasih antivirus iya, vitamin C iya, vitamin D iya ya. Belum lagi kalau ada gejala simptomatis seperti demam, batuk, ya, pilek dan seterusnya, misalkan ada nyeri sendi dan seterusnya. Nah, itu tentu kan pasti terjadi politerapi ya, polifarmasi. Obat yang diberikan pasti banyak. Nah, pertama kita melihat dari sisi kenapa efeknya bisa berbeda-beda dulu ya. Efek yang berbeda karena obat-obat tersebut itu mengikat reseptor yang berbeda ya. Nah, itu nanti kalian akan belajar di farmakodinamik. Nah, kenapa kok reseptornya berbeda ya? Mereka sudah punya ikatan masing-masing. Ya, jadi obat dengan reseptor itu ikatannya itu sama kayak kunci sama gembok ya. Kunci yang berbeda dengan misalkan ada satu gembok, kuncinya ada 10. Nah, di 10 itu pasti ada yang bisa membuka gembok, ada yang tidak. Nah, sama seperti obat dengan reseptor, sama. Jadi, reseptor itu ada banyak, ya, tapi yang bisa berikatan dengan dia itu hanya yang spesifik. Sama kayak kalian nih, kalian punya pacar mungkin banyak, Revian apalagi, pacarnya mungkin banyak ya. Tapi siapa nanti yang jadi istrinya Revian? Apakah semuanya? Nah, bisa jadi hanya satu gitu kan. Nah, satu ini karena dia terikat ya, karena tendensinya itu atau ikatannya itu besar. Nah, obat dengan reseptor seperti itu. Bagaimana dia bisa terikat reseptor? Karena tertarik. Kalau udah tertarik, dia akan terikat. Gitu. Nah, tergantung terikatnya itu kuat atau tidak. Ya, itu seperti itu. Jadi, kenapa kok bisa berbeda? Obat yang banyak tadi efeknya berbeda? Ya karena dia mengikat reseptor yang berbeda-beda. Obat yang sudah terikat dengan reseptor akan menyebabkan efek. Gitu. Jadi kalau dia nggak terikat, nggak akan menyebabkan efek. Itu dulu konsepnya ya. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita minum banyak obat itu terkait reaksi ya tadi ya. Nah, perlu dipahami bahwa obat itu bisa menimbulkan efek. Ya, obat itu adalah suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh untuk tujuan tertentu dan bisa menimbulkan efek. Nah, senyawa tertentu ini bisa senyawa kimia, ya, bisa senyawa dari tanaman. Tanaman itu walaupun tanaman, dia punya senyawa kimia dan itu bisa dijadikan obat. Ya, jadi kalau banyak orang awam yang ada di luar bilang pakai herbal itu selalu aman, oh belum tentu. Ya, karena apa? Herbal itu juga mengandung senyawa kimia, ya, senyawa kimia yang bisa berinteraksi juga pada tubuh. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah bahwa karena setiap senyawa tadi itu berefek, nah kita sekarang bahas efeknya. Efek ini itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, efek terapi. Efek terapi berarti dia memberikan efek terapi, ya, efek pengobatan. Ada yang menyebabkan efek samping, ya kan? Nah, semua obat itu bisa menyebabkan efek samping. Ya, yang harus dipahami, semua obat itu menyebabkan efek samping. Tapi tidak semua orang itu mengalami. Jadi misalkan nih, Floren, Siva, Aurentia, Hanisa, Revian, ini semuanya minum paracetamol. Tapi ternyata Revian doang yang muntah-muntah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, semua obat itu memiliki efek samping. Coba kamu baca di buku manapun farmakologi, pasti ada efek sampingnya. Ya. Namun, tidak semua orang itu mengalami efek samping itu. Artinya apa? Efek samping di sini sifatnya individual. Oke, jadi ada efek terapi,
ada efek samping. Nah, bagaimana dengan efek yang toksik misalkan ya? Efek toksik itu atau gini, saya bicara mungkin efek yang tidak diinginkan. Efek yang tidak diinginkan itu bisa berupa efek toksik. Efek toksik atau racun itu muncul hanya pada dosis toksik. Ya, artinya apa? Obatnya sama nggak? Sama. Misalkan tadi kelima anak tadi minum paracetamol. Tapi Revian, ini Revian lagi ya. Revian minumnya 2 gram paracetamol, lainnya minumnya 500. Nah, tentu pada dosis 2 gram paracetamol itu Revian akan menunjukkan efek toksisitas. Gitu. Jadi obatnya sama, bedanya cuma di dosis. Makanya ada salah satu ahli dari Yunani sana yang terkenal, Paracelsus, bilang semua itu beracun sebetulnya, yang membedakan hanya dosis. Ya, kamu makan garam 1 sendok, nggak apa-apa, tapi coba 1 kilo kamu masukkan ke dalam tubuh, pasti akan muncul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Ya, nah kembali ke pertanyaan siapa tadi, Nadia, bahwa kalau minum obat banyak, kemudian efeknya macam-macam tadi sudah. Nah, kalau terkait efek yang merugikan tadi, itu tergantung obatnya, Nadia. Jadi ada obat-obat itu yang memang mudah berinteraksi dengan obat lain. Ya, kalau dia sifatnya mudah berinteraksi gitu, biasanya memang akan mempengaruhi efek obat yang lain. Contohnya kayak tadi, saya contohkan yang tadi captopril sama makanan. Ya, captopril obat anti hipertensi. Dia kalau kena makanan, ya artinya pasiennya minum captopril dalam kondisi setelah makan, bioavailabilitasnya itu akan menurun hampir 40%. Akibatnya apa? Efek captopril jadi nggak maksimal, tekanan darah pasien jadi nggak turun-turun, kayak gitu, ya. Dan banyak obat lain. Obat yang paling sering berinteraksi itu adalah obat-obat biasanya untuk ini golongan-golongan psikotropika, ya, diazepam, lorazepam, yang golongan-golongan untuk psikotropik itu biasanya mudah berinteraksi, ya, dan interaksinya cukup sangat merugikan, gitu. Nah, sehingga dalam konteks pertanyaannya Nadia, sekali lagi itu tergantung kembali pada obatnya juga. Jadi Bu Muting harus tahu dulu nih obatnya apa saja supaya nanti kita kaji ada interaksi enggak, seperti itu Nadia. Jadi tidak semua obat itu bisa berinteraksi dan tidak semua obat juga tidak bisa berinteraksi gitu. Jadi intinya tidak bisa disamaratakan, ya, setiap obat itu unik, punya sifat masing-masing. Kurang lebih gitu Nadia. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih banyak Bu. Ya, makasih sama-sama. Oh, obatnya sudah sampai nih semua di sirkulasi sistemik. So, next-nya apa? Gitu ya. Nah, kita pahami dulu bahwa distribusi adalah suatu transport obat melalui suatu aliran darah atau aliran pembuluh limfa ke seluruh tubuh, ya. Jadi kalau kita anggap tubuh sirkulasi sistemik itu keran, suatu keran air, maka selangnya itu adalah pembuluh darah. Mau dia pembuluh darah vena, arteri, limfa, ya, yang mengedarkan si obat ini ke seluruh tubuh, termasuk ke cairan-cairan interstisial atau intraseluler. Oke. Nah, dalam distribusi, molekul obat itu tersedia dalam 2 bentuk sekaligus. Yang pertama disebut sebagai bentuk bebas, dan yang kedua disebut bentuk terikat. Yang mana keduanya ini saling berada dalam kesetimbangan. Ya. Nah, untuk masuk ke kompartemen transseluler, jadi yang antar sel, maka molekul obat harus mampu menembus membran. Nah, makanya kenapa waktu pertemuan kedua kemarin kita bahas dulu tentang transfer obat melalui membran. Ya karena ini, kamu bisa bayangkan, tadi ketika membahas absorpsi, ya, obat dikasih di otot, intramuskular misalkan. Kok bisa dia beredar ke seluruh tubuh? Tentu ada proses perpindahan dari otot ke pembuluh darah. Ada proses transfer obat melalui membran. Nah, di distribusi juga begitu. Bagaimana obat itu yang tadinya di sirkulasi darah, di sirkulasi sentral,
bisa kemudian berpindah ya kemana-mana, bisa kemudian ada di dalam sel, ada di dalam jaringan apa. Nah, karena ada proses transfer obat melalui membran. Oke. Nah, dalam distribusi ada 4 hal yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah kompartemen cairan tubuh, 2 volume distribusi, ketiga adalah blood tissue barrier, yang keempat adalah ikatan obat protein, di mana 4-4-nya ini mempengaruhi proses distribusi suatu obat. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang cairan tubuh. Ya, nah di sini kalian bisa lihat bahwa tubuh kita itu memang mengandung banyak sekali air. Ya, nah air dalam tubuh kita itu di mana saja sih sebenarnya? Ya, ada banyak. Ya, jadi ada di plasma, ada di interstisial, ya, ada di intraseluler, ada juga transseluler. Ya, ini tuh air semua. Ya, makanya kenapa kalau kita itu lagi muntah-muntah parah ya atau diare yang berlebihan itu kita pasti lemes, dehidrasi ya karena kita kekurangan cairan ya. Sedikit saja kekurangan cairan bagi tubuh itu impact-nya sangat besar karena ya itu tubuh kita banyak mengandung cairan ya. Nah, di sini kita lihat ya apa sih yang dimaksud masing-masing dari cairan ini. Kita lihat yang pertama dari gambar ini adalah intravaskular. Vaskular artinya pembuluh darah. Berarti intravaskular berarti cairan di dalam pembuluh darah ya. Cairan dalam pembuluh darah disebut sebagai intravaskular. Nih gambarnya kan dia di dalam. Nah, ini gambarnya ini juga di dalam, namanya intravaskular. Oke. Yang selanjutnya adalah interstisial. Ya, intravaskular sudah. Nah, interstisial itu apa? Interstisial artinya cairan di antara sel. Ya, kalau kalian lihat di gambar ini, ya, dia ada di luar dari sel-sel yang bulat-bulat ini adalah sel, ya. Nah, interstisial ini adalah cairan di luar sel. Jadi semua cairan yang ada di luar sel namanya cairan interstisial. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya intraseluler. Intraseluler dulu ya. Intraseluler berarti di dalam sel, gampang ya. Extraseluler berarti di luar sel. Nah, tapi kalau ada tissue binding, nah itu berarti di dalam jaringan. Nah, dalam hal ini adalah di dalam sel. Oke. Nah, hal ini menandakan ya bahwa memang cairan tubuh itu sangat banyak. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan berat badan ya, 50-70%-nya itu berisi cairan. Di mana pria itu ternyata memiliki cairan yang lebih banyak dibanding wanita. Ya, jadi bersyukur para pria banyak mengandung cairan. Oke. Nah, cairan ekstrasel, nah di sini kita bagi ada 3. Ya, jadi secara umum cairan atau kompartemen cairan tubuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cairan ekstrasel, intrasel, dan transseluler. Ekstrasel berarti di luar sel, ya. Yang di luar sel apa? Tadi ada plasma darah. Nah, ini kalau di darah ya. Kemudian ada cairan interstisial tadi ya, cairan yang ada di luar sel, ya, cairan antar sel. Nah, itu namanya interstisial. Kemudian ada cairan dari limfa, ya. Kemudian di cairan intrasel gimana? Nah, ini persentasenya tidak terlalu besar, ya. Kok tidak terlalu besar? Yang paling besar malah yaitu jumlah cairan yang terkandung di seluruh isi tubuh sel. Kemudian transseluler. Nah, transseluler ini adalah cairan-cairan lain, ya, di luar sel juga sebetulnya. Nah, ini ada cairan-cairan cerebrospinal ini di otak ya, intraokular di mata, peritoneal ini di rongga perut ya, pleural di rongga paru, sinovial di rongga sendi ya, serta cairan-cairan lain yang untuk pencernaan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang tubuh kita itu mengandung kompartemen cairan yang cukup banyak. Nah, di mana cairan ini nanti berfungsi untuk
mendistribusikan suatu obat. Demikianlah video PDD UKTPT saya di bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.